Letkol TNI Teddy Indrawijaya, perwira berdedikasi dengan reputasi bersih dan karisma alami, terusik oleh pernyataan menghina dari Hercules, seorang mantan preman yang kini menjadi ketua Ormas Grip Jaya. Ketika kehormatan TNI dipertaruhkan, Teddy memutuskan untuk tidak diam. Ia memburu Hercules demi menegakkan harga diri institusinya. Namun dalam konfrontasi dramatis, Teddy menemukan bahwa musuhnya justru menyimpan rahasia besar yang bisa menyelamatkan negara. Teddy pun terjebak dalam dilema, melindungi kehormatan atau menyelamatkan masa depan bangsa. Letkol Teddy Indrawijaya duduk tegak di kursi kayunya yang sudah mulai usang, di sudut ruang kerjanya yang sederhana. Dindingnya penuh lambang kesatuan, foto-foto latihan militer, dan piagam-piagam yang tak pernah ia minta dipajang. Di luar, matahari baru saja muncul, menembus kaca jendela dan menyinari wajah sang prajurit yang tengah menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. Sebuah video tengah viral, suara itu serak dan penuh tenaga. Sosok bertubuh kekar dengan sorot mata menantang sedang berpidato di depan ratusan orang berseragam Ormas Grip Jaya. Tentara sekarang itu jangan sok bersih, jangan sok paling bela negara. Banyak juga yang cuma jadi alat. Jangan mau dibodohi sama seragam. Teddy mengulang-ulang bagian itu, bukan karena tak paham, tapi karena hatinya menolak percaya bahwa ucapan seperti itu bisa diucapkan dengan begitu lantang dan disambut tepuk tangan. Ia bukan tipe yang mudah terbakar emosi, tapi kali ini rasanya seperti ada bara di dada yang siap meledak. "Kurang ajar," gumamnya pelan. "Pak?" tanya ajudannya, Serka Aris, yang baru masuk membawa berkas. Teddy segera menutup ponselnya. "Enggak, cuma kepikiran aja." Serka Aris menaruh map di meja. "Itu soal video Hercules ya?" Teddy diam. "Bapak enggak sendirian kok. Banyak yang kesal, tapi katanya pimpinan pusat mau nanganin secara politis aja, biar adem." Teddy hanya mengangguk. Politisi memang bisa bersikap adem, tapi bagi seorang prajurit yang mengukir sumpah di bawah bendera, ada garis yang tak boleh dilintasi. Usai jam dinas, Teddy pulang ke rumah. Istrinya, Santi, menyambutnya seperti biasa dengan senyum hangat dan teh manis. Rumah mereka tak besar, tapi penuh rasa. Di ruang keluarga, anak semata, wayang mereka, Dava, sedang mengerjakan PR sambil sesekali mengintip YouTube dari ponselnya. "Pak, lihat video ini deh. Lucu banget. Tapi ada orang kayak ngatain tentara gitu, Pak. Beneran boleh ya?" Teddy langsung mengambil ponsel Dava dan melihat video itu. Sama, video Hercules. Hatinya makin panas karena tahu bukan cuma orang dewasa yang melihat ini, tapi juga anak-anak. Dan apa yang mereka lihat? Seorang preman yang menghina kehormatan seragam yang dia perjuangkan seumur hidup. Malam itu, Teddy duduk lama di halaman rumah. Santi menghampirinya, duduk di samping dengan tangan memegang cangkir teh. "Masih soal video itu?" tanyanya lembut. Teddy mengangguk. "Aku ini bukan tentara karena seragamnya, San, tapi karena kehormatan di baliknya." Santi menatap suaminya dengan penuh empati. "Terus kamu mau ngapain?" "Aku akan cari dia. Aku akan pastikan dia tahu bahwa ada batas antara kritik dan penghinaan." Santi tak langsung menjawab, tapi ia tahu saat suaminya berbicara seperti itu, artinya sesuatu yang besar sedang disiapkan dalam diam. Teddy berdiri perlahan, menatap langit malam. Bulan menggantung malu di balik awan. Angin malam mengusik dedaunan, seolah membisikkan bahwa badai akan datang. Ia menatap ke kejauhan. Kita mungkin bisa diam 1000 kali, San. Tapi ketika kehormatan diinjak, satu langkah pun akan jadi sejarah. 3 hari sejak video itu viral, nama Hercules makin sering dibicarakan, baik di ruang-ruang militer, di media sosial, maupun di warung kopi. Bagi sebagian orang, Hercules adalah tokoh nyentrik yang vokal. Tapi bagi Teddy, pria itu telah melewati batas. Di ruang kerjanya, Teddy membuka satu persatu berkas intelijen non-formal yang ia kumpulkan lewat jaringan lama. Ia tidak mau menggunakan jalur resmi. Terlalu banyak prosedur, terlalu banyak politik. Ia hanya butuh satu hal, kejelasan siapa Hercules sekarang dan seberapa dalam pengaruhnya menjalar. "Aris," panggil Teddy pelan. "Siap, Pak. Kontak orang kita di Jakarta. Bilang aku butuh peta pergerakan Hercules.
Kalau bisa orang dalam ormasnya. Aris mengangguk. Ia paham betul. Kalau Letkol Teddy sudah bicara dengan nada seperti itu, artinya ini bukan misi biasa. Bukan sekadar soal pribadi, tapi sudah menyentuh prinsip. Malam harinya, Teddy bertemu dengan seorang informan lama bernama Guntur. Mereka bertemu di sebuah rumah makan pinggiran yang sudah tutup. Hercules bukan sekadar mantan preman, Pak. Dia sekarang punya kekuatan politik terselubung. Ormasnya itu cuma kulit luar. Di dalamnya, ada banyak urusan gelap, ujar Guntur sambil menyeruput kopi hitam. Apa saja? Tanya Teddy. Distribusi logistik ilegal, pengamanan proyek, sampai jadi semacam jasa tekanan buat elit-elit yang pengin beresin masalah di lapangan. Dia punya banyak anak buah dan pengaruhnya luas, tapi Teddy menatapnya serius. Tapi apa? Dia juga punya musuh besar. Dan saya curiga, dia tahu sesuatu yang orang lain nggak boleh tahu. Teddy menyandarkan tubuh. Malam makin larut, tapi pikirannya justru makin terang. Ini bukan lagi soal harga diri semata. Ada sesuatu yang lebih besar, jauh lebih besar. Bisa kau urus pertemuan? Tanya Teddy perlahan. Guntur menghela napas. Saya bisa coba, tapi Bapak harus hati-hati. Hercules bukan tipe yang bisa didekati dengan ancaman. Dia punya cara berpikir sendiri, dan dia tidak takut mati. Keesokan harinya, Teddy duduk di teras rumah sambil membersihkan senjata api kecil miliknya. Dava, putranya, mendekat pelan. Pak, kenapa kelihatan serius terus? Teddy tersenyum. Kamu tahu, nak, kadang untuk menjaga kebaikan kita harus masuk ke dalam gelap dulu. Gelap itu jahat? Tidak selalu. Yang jahat itu kalau kita tinggal diam saat tahu ada yang salah. Dava mengangguk pelan, meski belum sepenuhnya paham. Saat malam tiba, Santi memandang suaminya dengan cemas. Kamu yakin mau temui dia langsung? Teddy mengangguk. Aku harus tahu, San. Aku harus lihat sendiri. Ini bukan cuma soal seragam. Ini soal negara kita. Santi tak menjawab. Ia hanya memeluk Teddy erat dan berkata pelan, hati-hati. Aku dan Dava nunggu di rumah. Di balik kaca jendela kamarnya, Teddy menatap langit malam yang mendung. Hujan mulai turun pelan-pelan, seperti menyambut langkahnya ke lorong yang lebih gelap. Tapi ia tahu, kalau kehormatan bangsa mulai dipermainkan, maka seseorang harus berdiri, dan ia memilih untuk jadi orang itu. Langit Jakarta mendung ketika Teddy menginjakan kakinya di ibu kota. Bukan kunjungan dinas, bukan pula undangan resmi. Ini murni urusan hati dan prinsip, dua hal yang selama ini membentuk dirinya menjadi prajurit. Dengan mengenakan pakaian sipil, Teddy tampak seperti pria biasa. Tapi di balik jaket kulitnya tersembunyi tekad baja. Ia tahu mencari Hercules bukan perkara gampang, tapi ia juga tahu kebenaran tak akan datang kalau hanya duduk menunggu. Guntur menjemputnya di pinggir jalan, dekat Pasar Palmerah. Dia sering muncul di markas Grip Jaya kawasan Tanah Abang, tapi belakangan katanya jarang ke sana. Ada tempat lain yang lebih privat. Bisa kau bawa aku ke sana? Guntur mengangguk. Tapi Bapak janji satu hal dulu. Apa? Kalau semua ini berubah jadi kotor, Bapak mundur. Saya nggak mau bantu Bapak masuk liang kubur. Teddy tersenyum tipis. Saya bukan cari mati, Guntur. Saya cari kejelasan. Kalau itu harga sebuah kehormatan, saya bayar. Markas kecil itu terletak di gang sempit, tersembunyi di balik deretan ruko kosong. Tidak ada plang nama, tidak ada bendera ormas. Tapi aura kekuasaan terasa dari kendaraan-kendaraan mewah yang terparkir di dalam. Teddy masuk pelan-pelan. Beberapa pria berbadan besar duduk di sofa, memandangnya tajam. Tapi Teddy tetap tenang, mengedarkan pandangannya seperti serigala tua yang sudah tahu medan. Cari siapa, Bang? Tanya salah satu dari mereka. Teddy menatap lurus. Hercules. Janji ketemu? Belum. Tapi dia pasti mau ketemu. Siapa? Hello, Bang. Teddy menghela napas. Teddy, Letkol TNI. Katakan padanya, aku datang bukan bawa pasukan. Aku datang bawa harga diri. Pria itu menatapnya lebih lama. Ada jeda hening sebelum akhirnya ia berjalan ke dalam. Beberapa menit kemudian, seorang pria bertubuh kekar muncul dari balik ruangan. Wajahnya penuh luka lama. Mata kirinya sedikit menyipit, dan rambutnya mulai memutih di sisi-sisinya. Tapi sorot matanya masih tajam seperti binatang buas. Hercules,
ucap Teddy pelan. Tentara yang marah karena video? Teddy mengangguk. Kita perlu bicara, bukan di depan anak buahmu, hanya kita berdua. Hercules menatapnya lama lalu memberi isyarat. Ikut gue. Ruangan itu sederhana. Hanya ada satu meja, 2 kursi, dan lemari besi. Di balik pintu tertutup, mereka duduk berhadapan. Gue tahu kenapa lu datang, tapi gue nggak minta maaf. Teddy diam. Apa yang gue bilang di video itu kenyataan. Lu tahu sendiri, banyak yang pakai seragam cuma buat gagah-gagahan. Bukan semua, tapi ada. Teddy tetap diam. Tangannya mengepal di pangkuan, menahan amarah, tapi Hercules mencondongkan badan. Lu beda. Gue tahu riwayat lu. Lu bukan tentara mainan. Itu sebabnya gue mau ketemu. Kalau kau tahu aku bukan tentara mainan, kenapa hina institusi kami? Hercules tertawa kecil. Kadang buat bersihin rumah lu harus tunjukin dulu kotorannya. Tapi ya sudahlah, lu nggak datang jauh-jauh cuma buat debat kan? Teddy mengangguk. Aku ingin keadilan. Aku ingin kau bertanggung jawab. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu apa sebenarnya yang kau sembunyikan. Hercules terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya tak segalak tadi. Apa maksud lu? Aku dengar kau pegang sesuatu. Informasi tentang jaringan gelap di balik kekuatanmu. Hercules menatapnya lama, lalu tertawa pahit. Lu pikir gue preman tua yang cuma bisa teriak di depan masa? Gue hidup terlalu lama di jalan buat nggak tahu cara main. Para elit. Dan ya, gue pegang sesuatu. Sesuatu yang bikin gue bertahan hidup sampai sekarang. Teddy merasakan perubahan suhu ruangan. Ada sesuatu di balik tawa itu. Sesuatu yang besar. Kalau memang itu benar, ucap Teddy perlahan, kau bisa bantu kami bersihkan negara ini. Hercules berdiri. Pertanyaannya Teddy, lu mau tangkap gue atau kerja sama dengan musuh yang tahu cara membakar istana dari dalam? Teddy berdiri juga, matanya menatap lurus, sampai aku tahu kebenarannya. Aku belum bisa jawab. Mereka saling pandang. 2 pria dari dunia berbeda. Satu berseragam, satu bertato. Tapi malam itu mereka sama-sama berdiri di garis batas, dan malam masih panjang. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan itu. Tapi kalimat terakhir Hercules masih terngiang jelas di kepala Teddy. Lu mau tangkap gue, atau kerja sama dengan musuh yang tahu cara membakar istana dari dalam? Teddy bukan orang yang gampang goyah, tapi malam-malam terakhir, tidurnya tak pernah benar-benar lelap. Bukan karena takut, lebih karena resah. Ia mulai menyadari bahwa dunia yang selama ini ia bela ternyata jauh lebih kotor dari yang ia bayangkan. Di rumah kontrakan kecil yang ia sewa selama di Jakarta, Teddy duduk di depan laptop, membuka file laporan dari Guntur. Beberapa nama muncul, pengusaha, mantan pejabat, dan beberapa oknum aparat. Kalau benar jaringan ini sebesar ini, Teddy bergumam. Hercules bukan sumber masalah, dia cuma pintu masuk. Hari itu Hercules setuju bertemu lagi, tapi kali ini di tempat yang lebih terbuka. Sebuah rumah makan Padang di sudut kota tua, siang bolong. Tidak ada yang curiga 2 pria beda dunia sedang duduk satu meja, menyantap rendang sambil membicarakan rahasia negara. Lu tahu siapa Arman Wijaya? Tanya Hercules, mulutnya masih mengunyah. Nama itu muncul di laporan Intel. Pengusaha tambang yang aktif nyumbang proyek pemerintah. Hercules tertawa pelan. Nggak cuma tambang, dia juga mainin proyek fiktif, jual senjata ilegal, dan nyalurin uang ke tokoh-tokoh politik pakai jalur ormas. Salah satu jalurnya, ya lewat gue. Teddy terdiam. Kau bagian dari itu? Dulu iya, tapi makin lama gue sadar gue cuman pion. Dan ketika gue mulai banyak tanya, mereka mulai matiin satu-satu orang di sekitar gue. Tatapan Hercules menjadi dingin. Adik gue dibunuh. Orang-orang gue dihabisin pelan-pelan. Mereka kasih pesan, lu diam, lu hidup. Teddy menggenggam sendoknya lebih erat. Lu tahu kenapa gue mulai teriak-teriak soal tentara? Karena satu-satunya yang bisa bikin mereka takut cuma TNI. Tapi mereka juga tahu, nggak semua tentara berani lawan uang. Hening sesaat. Teddy menatap lurus. Kau punya bukti? Hercules menyandarkan tubuhnya. Gue punya rekaman, dokumen, bahkan video transfer uang tunai ke beberapa tokoh. Tapi kalau gue serahkan semua,
Gue selesai, dan keluarga gue juga. Lalu kenapa cerita ini ke aku? Hercules menyipitkan mata. Karena lu beda, karena lu nggak main belakang, dan karena gue lelah, Ted. Teddy menghela napas panjang. Kini ia benar-benar di persimpangan antara tugas militer yang mengharuskannya menangkap Hercules atau mengikuti nalurinya yang mengatakan bahwa pria ini sedang mencoba menebus masa lalu. Malamnya, Teddy duduk bersama Aris di kamar kontrakan. Ia membuka dokumen-dokumen awal yang diserahkan Hercules dalam flash disk kecil. Ini bukan cuma jaringan kriminal, Riz. Ini bisa guncangin sistem. Bapak, yakin mau terusin ini? Tanya Aris lirih. Yakin, tapi kita nggak bisa pakai jalur resmi. Terlalu banyak mata di atas. Aris menatap komandannya kali ini bukan sebagai prajurit bawahan, tapi sebagai sahabat. Saya ikut, Pak. Apapun risikonya. Teddy menepuk bahunya. Kita nggak bisa cegah badai, Riz, tapi kita bisa berdiri di tengahnya. Dan pastikan, tidak, semua ikut tumbang. Beberapa hari berikutnya, Teddy menyusun rencana. Langkah demi langkah. Ia tahu, sekali ia membuka mulut, semua bisa berubah. Tapi ia juga tahu, diam sama dengan menyerah. Dan Letkol Teddy bukan tipe yang menyerah. Langit Jakarta malam itu diguyur hujan lebat. Petir menyambar sesekali, menerangi lorong-lorong sempit dan gedung-gedung tinggi yang berdiri membisu. Di tengah derasnya hujan, Letkol Teddy duduk dalam mobil dinas pinjaman. Tangannya menggenggam flash disk pemberian Hercules. Benda kecil yang bisa menjatuhkan banyak nama besar. Kalau gua kasih ini, mereka semua bisa habis. Suara Hercules beberapa hari lalu masih menggema di telinga Teddy. Tapi lu juga bisa habis, Ted. Aris masuk ke dalam mobil dengan napas memburu. Jaketnya basah dan wajahnya menunjukkan kegelisahan yang tak biasa. Pak, saya baru dari pertemuan dengan informan yang Bapak suruh temui. Kita punya masalah. Teddy menoleh tajam. Masalah apa? Beberapa nama dalam rekaman ada perwira aktif, bahkan 2 jenderal. Dan satu dari mereka adalah mentor Bapak waktu di Akmil. Teddy terdiam. Pak Ridwan, Aris mengangguk pelan. Teddy menyandarkan punggung. Hatinya terasa seperti diremas. Ridwan bukan hanya mentornya, tapi juga seperti ayah kedua. Orang yang dulu membela Teddy saat ia hampir dikeluarkan dari akademi karena membela prajurit kecil yang dijadikan kambing hitam. Bapak yakin masih mau teruskan ini? Teddy menutup mata. Hujan di luar seperti ikut menghujani pikirannya. Ini bukan lagi tentang Hercules, bukan lagi tentang kehormatan TNI semata. Ini tentang memilih antara kebenaran atau loyalitas buta. Beberapa jam kemudian, Teddy duduk sendirian di warung kopi kecil. Matanya menatap jalanan basah yang sunyi. Di depannya secangkir kopi hitam mulai dingin. Ia mengeluarkan ponselnya membuka kontak lama. Brigjen Purn, Ridwan Surya. Tangan Teddy gemetar saat menekan tombol panggil. Halo Ted. Suara di seberang terdengar hangat, seperti dulu. Assalamualaikum, Jenderal. Waalaikumsalam, nak, kamu di Jakarta? Datang ke rumah dong, kita lama nggak ngobrol. Teddy menghela napas pelan. Saya mau ketemu, Pak, tapi bukan untuk ngobrol biasa. Henning, ini soal besar, Pak. Dan saya rasa Jenderal tahu apa yang saya maksud. Beberapa detik berlalu. Lalu suara di seberang berubah datar. Kamu bawa nama saya? Bukan, saya yang bawa, Pak. Bukti yang bawa. Datanglah. Tapi datang sendiri. Klik Teddy menatap ponsel yang kembali gelap. Entah kenapa dada kirinya terasa berat. Malam itu, Teddy berdiri di depan rumah besar dengan pagar besi tinggi. Satpam membukakan gerbang dengan ekspresi kaku. Di ruang tamu mewah, Brigjen Ridwan duduk di kursi kulit sambil menyesap teh. Kamu tahu, Ted, dalam dunia ini, idealisme bisa jadi penyakit. Terlalu kuat, bisa bikin kamu dihancurkan sistem. Teddy tidak menjawab. Semua yang kamu lihat dalam data Hercules itu benar. Dan ya, saya terlibat. Tapi saya tidak pernah pakai untuk kaya sendiri. Saya gunakan untuk menjaga stabilitas. Tahu nggak kamu, berapa banyak ancaman luar yang kami tangani diam-diam karena dana tak resmi itu? Teddy masih diam. Jangan jadi tentara lugu, Ted. Negara
Ini terlalu rumit buat dibersihkan dengan idealisme. Kadang kita harus kotor demi menjaga yang lebih besar tetap utuh. Dengan mengorbankan kehormatan, Teddy akhirnya bicara. Suaranya rendah, dengan menjaga agar kehancuran tidak lebih besar dari yang bisa kita tanggung. Mereka saling tatap. Dada Teddy terasa seperti ditusuk. Mungkin kau benar, Pak, tapi saya tidak bisa ikut jalan itu. Karena kalau saya ikut, saya bukan lagi Teddy Indrawijaya, saya bukan lagi tentara. Brigjen Ridwan tersenyum pahit. Maka bersiaplah, kamu akan jadi musuh semua orang, Ted, termasuk temanmu sendiri. Teddy berdiri, menyalami Ridwan. Kalau itu harga dari sebuah kehormatan, saya siap bayar. Keluar dari rumah itu, Teddy tahu satu hal pasti, jalan pulangnya sudah tak ada. Ia kini resmi berjalan di jalur sunyi, melawan arus, melawan sistem, dan dalam waktu dekat, arus itu akan mencoba menyeretnya tenggelam. Pagi itu langit Jakarta tampak biasa saja. Tapi di dalam dada Letkol Teddy Indrawijaya, badai sudah mengamuk. Ia tahu, setelah pertemuannya dengan Brigjen Purn Ridwan semalam, waktunya tak banyak. Rahasia yang ia pegang bisa menjatuhkan banyak orang, dan orang-orang itu pasti tak akan diam. Di markas kecil tempat ia dan Aris berkoordinasi, suasana tegang terasa jelas. Aris mondar-mandir sambil membawa laptop dan dokumen salinan dari flash disk Hercules. Tabel-tabel transfer dana, foto-foto pertemuan rahasia, sampai video transaksi gelap, semuanya terekam rapi. Pak, kita harus cepat. Saya rasa mereka sudah tahu kita pegang data ini, ujar Aris. Nada suaranya mulai gemetar. Teddy menatapnya. Kau dapat sinyal apa? Saya barusan ditelepon teman lama di Puspom. Katanya ada rencana pemeriksaan internal. Dan nama Bapak masuk dalam daftar sasaran. Teddy tertawa pelan, getir. Cepat juga mereka geraknya. Lalu, kita harus bagaimana, Pak? Sebar data ke 3 tempat. 1 ke media independen. 1 ke kontak intel kita di luar negeri. 1 lagi, kirim ke tokoh sipil yang masih bisa dipercaya. Aris mengangguk cepat. Dan kita bersiap diserang. Secara langsung maupun tak langsung. Benar saja. Tak sampai 2 hari fitnah mulai menyebar. Media sosial dipenuhi berita palsu soal Teddy. Dugaan penyalahgunaan wewenang, isu kedekatannya dengan jaringan radikal, bahkan gosip perselingkuhan. Dengan seorang aktivis perempuan, Ibu Teddy di kampung ditelepon seseorang tak dikenal. Suruh anakmu diam, Bu. Kalau enggak, bisa-bisa kamu yang dikubur lebih dulu. Teddy menerima pesan itu dengan rahang mengatup. Tapi kali ini, bukan kemarahan yang menguasainya, melainkan tekad yang makin membara. Namun yang paling menusuk hati, Teddy bukan ancaman itu. Adalah saat ia menerima panggilan dari atasannya di Mabes. Kolonel Ramdan, senior sekaligus sahabatnya sejak operasi di Papua. Ted, lu lagi main api. Gua kasih lu pilihan. Serahkan semua data itu. Dan balik jadi perwira yang patuh. Kita bisa bantu bersihkan nama lu. Dan kalau saya nggak mau, lu akan dinyatakan sebagai pengkhianat. Mungkin diberhentikan, mungkin lebih buruk. Teddy terdiam. Gua temen lu, Ted. Makanya gua hubungi langsung. Jangan hancurin karir sendiri demi sesuatu yang nggak bisa lu ubah. Teddy menghela napas. Suaranya tenang tapi dalam. Kalau kita semua berpikir begitu, siapa yang akan berubahin negeri ini? Dan tak ada jawaban. Hanya suara sambungan. Telepon terputus. Malam harinya sebuah motor berhenti di depan kontrakan Teddy. 2 orang bertopi turun cepat. Haris yang kebetulan di luar langsung menyadari sesuatu yang tak beres. Ia meneriaki Teddy dari luar. Pak, masuk, serangan. Teddy sigap. Ia sudah bersiap. Pintu kontrakan diganjal dengan meja. Dalam hitungan detik, suara kaca pecah terdengar. Sebuah benda dilempar ke dalam. Granat kejut. Duar, ledakan kecil dan cahaya menyilaukan membuat ruangan kacau. Aris tertembak serpihan di bahu, tapi berhasil menarik Teddy ke dapur belakang. Mereka kabur lewat pintu samping, lari menuju gang. Sempit di belakang kontrakan. Darah menetes dari bahu Aris, tapi ia tetap berlari. Pak, mereka bukan cuma mau tangkap. Mereka mau kita hilang. Teddy menahan tubuh Aris. Nafasnya berat, tapi matanya menyala. Maka kita harus bertahan, karena kalau kita hilang sekarang,
Kejahatan itu menang. Pagi berikutnya, Teddy dan Aris sudah berpindah ke tempat persembunyian baru. Sebuah rumah kos sederhana milik teman lama. Aris Teddy duduk memandangi kota dari jendela kecil. Matanya sembab, lelah, tapi juga tenang. Perang belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas. Musuh yang paling menakutkan bukan yang datang dari luar, melainkan mereka yang berdiri memakai seragam yang sama dan mengkhianati sumpahnya sendiri. Pagi itu langit Jakarta mendung. Udara lembab dan pengap seperti suasana hati Letkol Teddy Indrawijaya yang duduk diam di depan meja kecil memandangi secangkir kopi yang mulai dingin. Sudah seminggu sejak percobaan pembunuhan itu, Teddy dan Aris kini hidup berpindah-pindah, seperti buronan meski yang mereka bawa adalah kebenaran. Ironi yang menyakitkan. Di pojok ruangan, Aris masih terbaring, bahunya dibalut perban seadanya. Luka tembaknya sudah tak segawat hari pertama, tapi demam dan rasa sakit masih sering datang. "Maaf ya, Aris," ucap Teddy pelan. Aris membuka mata, tersenyum lemah. "Saya ikut Bapak bukan karena nggak tahu resikonya. Saya ikut karena saya tahu ini benar." Teddy mengangguk, dadanya sesak. Di tengah semua kekacauan ini, ia masih punya satu orang yang percaya padanya. Dan itu cukup untuk melangkah. Hari itu mereka bertemu seseorang yang disebut-sebut sebagai jembatan keluar lingkaran api. Rara, seorang jurnalis investigatif muda yang sempat viral karena membongkar kasus korupsi alat kesehatan. Mereka bertemu di sebuah rumah kopi sepi di daerah Pejaten. "Gue sudah baca data yang dikirim," kata Rara sambil menyeruput espresso. "Dan maaf Pak Teddy, hal ini gede banget. Jauh lebih besar dari dugaan saya." "Apa kamu sanggup?" tanya Teddy. Rara tersenyum kecil. "Gue udah dihancurin sekali sama sistem. Temen gue dibunuh, berita gue diblokir. Tapi kali ini, kita punya peluru lebih besar." Teddy memperhatikan gadis muda itu. Semangatnya seperti bara api kecil yang tak bisa dipadamkan. "Kita perlu publik, perlu tekanan," kata Rara. "Kalau ini cuma dibawa ke pengadilan, mereka pasti tutup jalur." Teddy mengangguk. "Aku setuju. Tapi kita harus pastikan satu hal." "Apa?" "Nyawa Aris dan kamu selamat dulu." Namun saat mereka kembali ke tempat persembunyian, kosan itu sudah porak-poranda. Pintu dibobol, lemari diacak, dan sebuah pesan tertempel di dinding dengan pisau kecil. "Kamu gak akan bisa selamatin semua orang." Teddy mengangkat surat itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap kosong. Aris menggertakkan gigi. "Mereka udah tahu kita kerjasama dengan Rara." "Tepat," gumam Teddy. "Mereka menantang kita." Di malam yang sama, Rara menelepon dengan nada panik. "Kantor redaksi gue dibakar. Gak ada korban jiwa, tapi pesan mereka jelas." Teddy diam sejenak, lalu menjawab mantap, "Waktunya kita serang balik." Teddy memutuskan mengambil langkah gila. Ia akan mempublikasikan semua data dalam konferensi pers terbuka bersama Rara. Tapi bukan itu rencananya yang paling berani. Ia juga memutuskan untuk menemui Hercules, sekali lagi. Bukan sebagai lawan, tapi sebagai rekan tak resmi. Pertemuan itu berlangsung di tempat yang sama seperti sebelumnya, sebuah gudang tua di pinggiran Jakarta. Kali ini tanpa ancaman, tanpa borgol. Hanya dua pria, dua jalan hidup yang berbeda, tapi punya musuh yang sama. "Jadi lo mau kerja sama?" tanya Hercules sambil menyipitkan mata. Teddy menatap lurus. "Gue nggak percaya lo sepenuhnya, tapi lo punya pintu yang gue nggak bisa buka, dan gue punya data yang lo nggak bisa pegang sendiri." Hercules menghembuskan napas panjang. "Lo sadar nggak, Ted, kalau kita gagal bukan cuma kita yang mati, tapi semua orang yang kita sayang." Teddy menjawab tanpa ragu. "Kalau kita nggak coba, mereka pasti tetap jadi korban." Diam, hening. Lalu, untuk pertama kalinya, Hercules menyodorkan tangannya. Deal. Dan itulah titik baliknya. Teddy sudah melewati batas. Ini bukan lagi soal membela kehormatan pribadi. Ini soal menyelamatkan bangsa dengan risiko menghancurkan seluruh hidupnya. Tak ada jalan kembali. Gedung tua di bilangan Cikini itu pagi ini lebih sibuk dari biasanya. Sejumlah kamera televisi lokal dan wartawan alternatif berkumpul. Wajah mereka mencerminkan campuran rasa ingin tahu dan was-was. Di balik meja kayu panjang, Letkol Teddy Indrawijaya duduk berdampingan dengan Rara, jurnalis muda yang tak pernah menyerah.
Dan secara mengejutkan, seorang pria berbadan besar dengan wajah penuh bekas luka, Hercules.Teddy, berbicara pertama. Saya Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. Hari ini saya tidak bicara sebagai tentara aktif. Saya bicara sebagai seorang warga negara, sebagai seorang anak bangsa yang sudah muak melihat kehormatan dijual murah demi kekuasaan dan uang. Tangan Teddy gemetar sedikit saat menekan tombol pemutar di laptop. Layar besar menampilkan slide demi slide bukti. Aliran dana dari perusahaan fiktif ke rekening petinggi militer dan politik, dokumentasi operasi kriminal berskala nasional, serta rekaman pengakuan para pelaku yang tak menyadari sedang direkam oleh anak buah Hercules yang berkhianat. Ini bukan lagi tentang saya atau dia, Teddy melanjutkan sambil melirik Hercules. Ini tentang kita semua, reaksi publik luar. Biasa. Dalam waktu 3 jam, tagar Jeberani karena benar menjadi trending nasional. Media internasional mulai melirik. Satu stasiun TV asing bahkan menyiarkan siaran ulang konferensi pers tersebut dengan terjemahan langsung. Namun kemenangan itu tak datang tanpa harga. Malam setelah konferensi pers, rumah ibunda Teddy di Subang dilempari bom Molotov. Beruntung, tak ada korban jiwa tapi trauma mendalam langsung menghantam hati Teddy. "Kamu ini anak baik, Nak," ujar sang ibu lewat telepon. Suaranya bergetar. "Tapi ibu juga manusia. Ibu takut. Kamu yakin ini jalan yang benar?" Teddy tak bisa menjawab. Langsung. Tenggorokannya tercekat. "Ibu, maafkan saya." Di balik kata-kata itu, ada keputusan besar yang sudah ia ambil diam-diam. Ia akan mengundurkan diri dari dinas aktif, menyerahkan segalanya, agar tak ada satupun orang yang ia cintai diseret lebih jauh ke dalam bahaya. Beberapa minggu kemudian, gelombang penyelidikan resmi dibuka oleh Dewan Keamanan Negara. Beberapa nama besar mulai ditangkap. Meski banyak yang mencoba mengaburkan proses hukum, kekuatan publik terlalu kuat kali ini. Aris kembali ke keluarganya, disambut seperti pahlawan. Rara diundang ke Forum Jurnalis Internasional dan disebut sebagai ikon kebebasan pers baru Indonesia. Hercules, ia menghilang dari radar. Ada yang bilang ia kembali ke Timor. Ada juga yang percaya ia dibunuh oleh pihak yang merasa dikhianati. Tapi Teddy tahu satu hal. Tanpa lelaki itu, semua ini takkan pernah terbuka. Dan Teddy, ia memilih hidup sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia membuka kedai kopi kecil, menulis buku tentang etika perwira, dan kadang diundang menjadi pembicara soal integritas dan keberanian moral. Suatu sore, seorang pemuda berpakaian dinas mendatangi kedainya. "Pak Teddy?" "Iya, ada yang bisa saya bantu? Saya kadet. Saya baca kisah Bapak. Saya ingin jadi tentara seperti Bapak." Teddy tersenyum. Matanya berkaca-kaca tapi bibirnya tetap tegak. "Nak, jangan jadi seperti saya. Jadi lebih baik dari saya. Jauh lebih baik. Dalam hidup, kehormatan bukan sesuatu yang bisa dibeli atau diwariskan. Ia diperjuangkan, dipertahankan, bahkan jika harus menantang dunia, karena di tengah gelapnya pengkhianatan dan kekuasaan, selalu ada cahaya dari mereka yang berani berdiri tegak." Dan Letkol Teddy Indra Wijaya adalah salah satunya. Tamat.